Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cepi Riana dari Program Studi Teknologi Pendidikan dalam video pembelajaran daring. Kali ini kita akan membahas tentang Blended Learning System. Penggunaan e-learning dewasa ini semakin marak dilakukan oleh lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Formal seperti SMA, SMK, sampai pada perguruan tinggi. Juga pada pendidikan non-formal seperti halnya lembaga pendidikan dan pelatihan, kursus, dan program penyetaraan, terutama paket C dalam jaringan. Model yang umum digunakan oleh semua lembaga tersebut adalah Blended Learning System. Apa itu Blended Learning System? Secara bahasa, blended berarti campuran, perpaduan, penggabungan, atau penyatuan. Nah, hal tersebut juga sama artinya dengan blended dalam e-learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran tatap muka dengan online. Saat ini marak juga dengan istilah daring yang berarti dalam jejaring versus luring atau di luar jejaring. Mengapa harus menggunakan blended learning system? Beberapa pertimbangan diantaranya tidak semua proses interaksi, konten, dan aktivitas dapat dilakukan dengan sepenuhnya secara online. Materi yang perlu didemonstrasikan secara langsung, berkonsultasi secara intensif, dan terutama transfer of value, nilai karakter, sikap harus dengan interaksi langsung. Yang kedua, karakteristik siswa pada setiap level pendidikan juga menentukan apakah perlu dengan full online atau blended. Perguruan tinggi dengan siswa yang sudah memiliki kemandirian belajar yang baik, literasi ICT yang juga baik, cocok dengan full online atau imersif. Namun bagi tingkat di bawahnya, mulai dari SD hingga SMA, SMK, masih cocok lebih dengan menggunakan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, karakteristik siswa sangat perlu untuk kita perhatikan. Ketiga, secara aturan dan kebijakan, hampir semua jenjang pendidikan, terutama dasar dan menengah, masih mengharuskan pembelajaran dengan tatap muka. Sehingga penggunaan full online tidak diperbolehkan untuk saat ini. Nah, jadi untuk itu, 3 alasan utama mengapa blended learning system itu menjadi primadona untuk pembelajaran daring saat ini. Lalu pengaturan dalam pembelajaran sistem blended ini seperti apa sebenarnya? Ya, seberapa besar frekuensi antara tatap muka dengan online? Nah, dalam hal ini Simolek sebagai lembaga pengembang sistem pembelajaran jarak jauh memberikan rambu-rambu bahwa pengaturan tatap muka dan online sebesar 30-70%. Artinya bisa 30% tatap muka, bisa 70% juga online. Namun juga bisa dibalik, 30% untuk online dan 70% untuk tatap muka. Pertimbangannya dapat dilihat dari karakteristik materinya. Jika materi lebih bersifat konseptual, bobotnya lebih pada kognitif, pemahaman konsep, maka bisa lebih menggunakan online. Namun jika materi perlu didemonstrasikan, kemudian dikonsultasikan, dan ditunjukkan secara langsung, dan lebih pada bobot keterampilan, maka dapat memperbanyak aktivitas tatap mukanya. Misalnya pada pendidikan vokasi yang membutuhkan aktivitas praktek, bimbingan secara langsung, kemudian pendampingan oleh industri dan juga oleh penguji, uji kinerja misalnya secara langsung, maka diperlukan lebih banyak modus dengan tatap muka. Aktivitas apa yang sebaiknya dilakukan pada online dan tatap muka? Nah, disinilah perlu ada pola komunikasi, baik itu sinkronus dan asinkronus yang perlu dioptimalkan. Selain pemanfaatan sumber belajar yang beragam, ya, saat online sebaiknya siswa diarahkan untuk belajar melalui video tutorial, mengerjakan tugas atau assignment, mengerjakan kuis, dan juga online discussion. Lebih baik jika dilakukan video conference. Pada tatap muka sebaiknya diisi dengan aktivitas diskusi, ya, konsultasi,
simulasi dan juga presentasi yang didominasi oleh aktivitas siswa sebagai student center learning. Sekian pembelajaran yang berkaitan dengan blended learning system. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.